mengkhawatirkan. Tetapi kejadian belakangan ini seolah Allah sedang mendidik umat Islam Indonesia dengan cepat. Banyak muslim yang asalnya tidak peduli akan perjuangan Islam tiba-tiba menjadi semangat. Akankah kesuksesan aksi 212, sukses dalam membangkitkan semangat keislaman, adalah tanda awal kebangkitan umat Islam Indonesia? Jika aksi ini berlanjut dengan penuhnya masjid-masjid dengan sholat subuh berjamaah, maka kita yakin negeri timur yang menjadi penjajah Islam itu adalah Indonesia. Karena sekarang tinggal dua negeri timur pilihannya, yaitu Afghanistan dan Indonesia. Rasulullah SAW pernah menyebut bangsa Indonesia. Tatkala salah satu guru, Profesor Dr. Al-Muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan Al-Alamah Al-Arif Billah Syekh Usman bersama rombongan ulama lainnya pergi berziarah ke makam Rasulullah SAW. Tiba-tiba beliau diberikan kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Di belakang Nabi Muhammad sangat banyak orang berkerumunan. Ketika ditanya oleh guru As-Sayyid Muhammad Al-Maliki itu, "Ya Rasulullah, siapakah orang-orang itu?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Mereka adalah umatku yang sangat aku cintai." Dan di antara sekumpulan orang yang banyak itu, ada sebagian kelompok yang sangat banyak jumlahnya. Lalu guru As-Sayyid Muhammad Al-Maliki bertanya lagi, "Ya Rasulullah, siapakah mereka yang berkelompok sangat banyak itu?" Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Mereka adalah bangsa Indonesia yang sangat banyak mencintaiku dan aku mencintai mereka." Akhirnya, guru As-Sayyid Muhammad Al-Maliki itu menangis terharu dan terkejut. Lalu beliau keluar dan bertanya kepada jamaah, "Mana orang Indonesia? Aku sangat cinta kepada Indonesia." Dikutip dari ceramah Syekh Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi, pembawa kejayaan Islam dunia akhir zaman adalah Indonesia. Rasulullah SAW pernah mensabdakan bahwa kejayaan akhir zaman akan datang dari arah timur. Setelah melihat tanda-tanda yang terjadi di Indonesia, Wakil Ketua Rabitah Ulama Palestina, Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, menyampaikan harapannya, semoga ini maksud Rasulullah SAW itu adalah umat Islam Indonesia. Sebab bangsa-bangsa lain sudah pernah dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjayakan agama Islam. Arab sudah, Persia sudah, Kurdi sudah, Mamluk sudah, Turki juga sudah. Berikut ini harapan Syekh Abu Bakar setelah melihat aksi 212. Tanda-tanda yang dilihat Syekh Abu Bakar semakin jelas. Suatu saat, seorang umat sedang duduk di Masjid Jogokarian. Di hadirat Syekh Dr. Abu Bakar Al-Wawidah, Wakil Ketua Rabitah Ulama Palestina, kami katakan pada beliau, "Ya Syekh, berbagai telaah menyatakan bahwa persoalan Palestina ini tak akan selesai sampai bangsa Arab bersatu. Bagaimana pendapat Anda?" Beliau tersenyum. "Tidak begitu ya uhaya," ujarnya lembut. "Sesungguhnya Allah memilih untuk menjayakan agamanya ini kepada siapa yang dipilihnya di antara hambanya. Dia genapkan untuk mereka syarat-syaratnya. Lalu dia muliakan mereka dengan agama dan kejayaan itu," ucapnya. Pada kurun awal, lanjut beliau, Allah memilih bangsa Arab dipimpin Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan beberapa penguasa daulah Umayyah. Agama ini jaya. Lalu ketika para penguasa daulah itu beserta para penggawanya menyimpang, Allah pun mencabut amanah penjayaan itu dari mereka. Di masa berikut, dari arah Khurasan mereka datang menyokong daulah Abbasiyah. Maka penjaga utama daulah ini, dari Perdana Menterinya, keluarga Al-Baramikah, hingga panglima, bahkan banyak ulama dan cendekiawannya, Allah bangkitkan dari kalangan orang Persia, sambungnya kembali. Lalu ketika bangsa Persia berpaling dan menyimpang, Allah cabut amanah itu dari mereka. Allah berikan pada orang-orang Kurdi, puncaknya Salahuddin Al-Ayyubi dan anak-anaknya. Ketika mereka juga berpaling, Allah alihkan amanah itu pada bekas-bekas budak dari Asia Tengah yang disultankan di Mesir,
Kutus, Baibar, Kalawun diantaranya. Mereka orang-orang Mamluk. Sambung penjelasannya kembali. Ketika para Mamalik ini berpaling, Allah pula memindahkan amanah itu pada bangsa Turki, Usman Ortogrul dan anak turunnya, serta khususnya Muhammad Al-Fatih. Ketika Daulah Aliyah Utsmaniyah ini berpaling juga, Allah cabut amanah itu dan rasa-rasanya hingga hari ini. Allah belum menunjuk bangsa lain lagi untuk memimpin penjayaan Islam ini, tutur wakil ketua Rabitah tersebut. Beliau menghela napas panjang, kemudian tersenyum. Dengan matanya yang buta dan siksaan penjara Israel, dia arahkan wajahnya pada kami, lalu berkata, "Sungguh, di antara bangsa-bangsa besar yang menerima Islam, bangsa kalianlah yang agak pendek, berkulit kecoklatan, lagi berhidung pesek," katanya sedikit tertawa, "yang belum pernah ditunjuk Allah untuk memimpin penjahiran agamanya ini. Dan bukankah Rasulullah bersabda bahwa pembawa kejayaan akhir zaman akan datang dari arah timur dengan bendera-bendera hitam mereka? Dulu, para ulama mengiranya Khurasan dan Daulah Abbasiyah sudah menggunakan pemaknaan itu dalam kampanye mereka menggulingkan Daulah Umayyah. Tapi kini kita tahu dunia Islam ini membentang dari Maghrib, dari Maroko sampai Merauke," ujar beliau terkekeh. "Maka sungguh aku berharap ini maksud oleh Rasulullah itu adalah kalian, wahai bangsa muslim Nusantara. Hari ini tugas kalian adalah menggenapi syarat-syarat agar layak tunjuk Allah memimpin peradaban Islam. Aku sudah melihat tanda-tandanya, tapi barangkali kami, para pejuang Palestina, masih harus bersabar sejenak berjuang di garis depan, bersabar menanti kalian layak memimpin, bersabar menanti kalian datang, bersabar hingga kita bersama sholat di Masjidil Aqsa yang merdeka, insya Allah," ucapnya. Hanya Allah yang maha mengetahui kebenarannya.